pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang telah diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, Tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya Tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, Tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti dia
diberi waktu. Shalom, Opa Oma yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Opa Oma sehat-sehat dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Opa Oma yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkatilah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan apabila ada di antara kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, kecemasan, Tuhan tolong gantikan dengan sukacita dan pengharapan di dalam Engkau. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma yang terkasih, kalau kita berbicara tentang masa tua, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Apa itu masa tua? Seperti apa itu masa tua? Kira-kira apa yang Opa Oma sedang rasakan? Tema firman Tuhan pada hari ini adalah indahnya masa tua orang benar. Mari kita buka bagian firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Opa Oma yang terkasih, orang benar dalam bahasa Yunaninya sesuai dengan konteks ayat ini memiliki arti orang yang mempunyai karakter seperti Tuhan, yaitu orang yang mempunyai relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Yang pertama adalah harus takut akan Tuhan. Ya, harus takut akan Tuhan. Kita akan buka bagian firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan memiliki rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan lewat perbuatan, lewat kata-kata yang baik. Nah, jadinya misalnya kalau saya berkata ini atau saya berbuat ini, kira-kira memuliakan Tuhan nggak ya? Begitu. Nah, takut akan Tuhan di sini bukan takut ngeri seperti kita takut takut dipukul, takut hantu, begitu. Bukan itu ya, bukan. Takut akan Tuhan di sini memiliki makna yang begitu dalam ya. Karena cinta kepada Tuhan. Maknanya takut akan Tuhan di sini tidak mau menyakiti hati Tuhan, tidak mau membuat Tuhan sedih. Nah, itu takut akan Tuhan yang dimaksud di sini ya. Maunya nurut sama Tuhan. Nah, ini takut akan Tuhan yang dimaksud itu seperti ini. Menyayangi yang Tuhan sayangi ya. Apa yang tidak Tuhan suka kita tidak mau lakukan. Pokoknya yang Tuhan suka kita mau lakukan. Nah, itu takut akan Tuhan begitu maknanya ya. Karena kita cinta sama Tuhan, bukan takut yang ngeri-ngeri begitu ya. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang taat, yang tidak akan melawan Tuhan. Ya, orang yang nurut kepada Tuhan pasti lebih mudah tuh untuk dibentuk sama Tuhan. Nah, ibaratnya
Anak kalau mau dikasih tahu sama orang tua, mau dengerin nasihat orang tua, mau berbakti sama orang tua, nah biasanya dia pasti deket sama orang tuanya, makanya anaknya mau ngedengerin, ya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti kita peka untuk mendengar suara Tuhan. Kita pasti mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita pasti mau melakukannya. Yang Tuhan tidak suka, kita tidak mau melakukannya. Nah, yang kedua supaya memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, yang kedua adalah membaca Alkitab, ya. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sesuai dengan ayat ini, maka Alkitab adalah pedoman hidup kita untuk kita semakin mengenal Tuhan. Ya, jadi kita harus baca Alkitab kita tiap hari, Opa Oma. Mungkin ada kalanya bisa saja kita mengalami kesulitan saat baca Alkitab. Mungkin tulisannya sudah tidak terlalu jelas lagi karena kita ada gangguan dengan penglihatan kita. Nah, kita bisa baca sedikit demi sedikit, pelan-pelan aja. Ya, baca Alkitabnya dicicil. Nah, melalui Alkitab Tuhan juga mencerahkan hati dan pikiran kita. Ya, Tuhan bicara pada kita. Nah, yang ketiga supaya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Nah, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu pakai HP, pakai WA, ya, pakai internet, pakai pulsa untuk menghubungi Tuhan. Nggak perlu. Cukup lewat doa. Dia hanya sejauh doa. Doa akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, jadi kalau tidak berdoa maka ibaratnya kita tidak bernafas. Nah, kalau tidak bernafas, ya kita tidak mungkin bisa hidup ya tanpa bernafas. Jadi hidup tanpa doa adalah hidup yang kerohaniannya mati. Wah, itu tidak enak sekali ya, hampa ya. Nah, Opa Oma, di dalam doa kita bebas kok berbicara kepada Tuhan. Ya, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat memohon kepada Tuhan, mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memahami kita, Opa Oma. Mungkin ada kalanya orang bisa saja bosan untuk mendengarkan cerita-cerita kita. Karena orang juga mungkin sibuk ya dengan urusannya masing-masing. Ingat, ada Tuhan yang selalu siap mendengarkan kita. Ya, selama 24 jam Tuhan selalu siap sedia mendengarkan kita. Datang pada Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Kalau andalkan manusia, nanti kita bisa kecewa, Opa Oma. Kita andalkan Tuhan. Tuhan bisa menolong kita lewat manusia atau lewat apa saja, siapa saja. Yang penting kita andalinnya Tuhan aja. Ya, kalau kita sedih, dalam hati kita bisa bicara, Tuhan saya sedih, Tuhan saya capek, Tuhan saya sakit, Tuhan kuatkan saya. Tuhan dengar, ya, dan Tuhan memperhatikan, Tuhan sayang. Opa Oma, ciri-ciri orang yang benar dalam bahasa Yunaninya yaitu orang yang jujur, ya, gak suka ngebohong. Nah, hatinya polos untuk berbuat jahat. Nah, itu ya. Nah, maksudnya begini, orang yang benar maksudnya nggak pernah kepikiran untuk berbuat jahat ke orang, ya, nggak kepikiran. Orang benar diumpamakan bertunas seperti pohon korma. Nah, korma di sini melambangkan pertumbuhan yang baik dan kelurusan. Nah, itu ya korma. Lalu pohon aras ini sifatnya keras
dan tahan lama. Nah, kayu aras dipakai untuk membangun rumah raja-raja pada zaman dulu, ya. Raja Daud, Raja Salomo, rumahnya dibangun pakai kayu aras. Kayu aras ini sifatnya istimewa, mahal, ya. Jadi dapat dikatakan orang benar hidupnya bertumbuh dan jalan hidupnya lurus meskipun banyak tantangannya, banyak persoalannya, banyak penderitaannya, tapi dia kuat seperti pohon aras. Ia tidak mudah dipatahkan imannya. Ya, ia tidak mudah menyerah karena dia tahu dia punya Tuhan yang berkuasa. Nah, opa oma yang terkasih, orang yang benar ya pada masa tua dikatakan masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya dikatakan pada masa tua orang benar itu tekun menghasilkan buah. Dan artinya justru di masa tua orang benar itu semakin matang dan bijaksana. Ya, hati dan karakternya semakin baik, semakin menyerupai Kristus. Buah roh yang ada dalam dirinya semakin matang. Ya, banyak orang berkata bahwa kalau sudah memasuki masa tua nanti akan kembali lagi seperti anak kecil. Ya, tapi Alkitab tidak berkata begitu. Ya, justru ya orang benar pada masa tuanya ya semakin matang dan bijaksana, bukan seperti anak kecil. Ya, hati dan karakternya semakin baik, semakin menyerupai Kristus. Buah roh semakin matang dalam dirinya. Nah, dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh ialah kasih. Jadi kasihnya semakin besar kepada Tuhan dan sesama. Ya, sukacita, dia memiliki sukacita dari Tuhan sehingga mampu bersyukur dan tidak mengeluh dalam hidupnya. Ya, meskipun susah tetap bersyukur. Nah, kemudian damai sejahtera, buah roh berikutnya. Hidupnya tenang, penuh damai sejahtera karena percaya 100% kepada Tuhan. Jadi hatinya damai, nggak khawatir-khawatir terus. Nah, kemudian ada kesabaran. Jadi tidak mudah emosi, tidak mudah ngomel-ngomel. Ya, karena ada pengertian. Lalu ada kemurahan. Punya belas kasih kepada sesama yang menderita dan kekurangan. Nggak merasa diri aku yang paling susah di dunia ini, kalian nggak ngerti, enggak. Tapi punya kasih kepada orang lain, merasakan kesulitan yang dirasakan orang lain. Lalu kelemah lembutan, tidak kasar dalam bersikap, tidak kasar dalam berbicara, ya. Kemudian ada penguasaan diri, mampu untuk menguasai keinginan dan emosinya. Nah, orang benar pada masa tua hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mulia di hadapan Tuhan, karena dia mampu melewati masa demi masa meskipun berat, tahun demi tahun meskipun berat, dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri. Kalau kekuatan sendiri nggak kuat, tapi dengan pertolongan Tuhan kuat. Nah, maka dalam ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, itulah buktinya bahwa Tuhan itu adil. Dia pembelaku, tak ada kecurangan padanya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar pada masa tua semakin berani menggaungkan kebenaran. Nah, ini buktinya bahwa Tuhan menyertai hidupku, ya. Kita bisa berkata begitu. Tuhan menyertai hidupku. Coba opa oma katakan, Tuhan menyertai hidupku, tidak pernah meninggalkanku sedetik pun. Ya, opa oma, saya ingin menceritakan kisah tentang Polikarpus. Ini kisah nyata, ya. Polikarpus itu adalah seorang martir, seorang pelayan Tuhan yang setia. Nah, pada usia 86 tahun, Polikarpus disuruh mengkhianati Tuhan Yesus, ya. Dia disuruh menyangkali Tuhan Yesus, Polikarpus ini. Lalu Polikarpus bilang, 86 tahun Tuhan menyertai saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Bagaimana mungkin saya mengkhianati dia? Nah,
Karena Polikarpus tidak nurut untuk mengkhianati Tuhan, akhirnya Polikarpus mati dibakar karena imannya kepada Tuhan. Kenapa Polikarpus bisa seberani itu? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dia kenal Tuhan yang dia sembah itu tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Opa oma yang terkasih, Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku di sini adalah Tuhan, tetap dia di sini adalah Tuhan, dan sampai masa putih rambutmu aku di sini aku adalah Tuhan. Maksudnya ya, aku menggendong kamu, Tuhan menggendong opa oma. Ya, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau menanggung opa oma. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau memikul dan menyelamatkan opa oma. Artinya Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan kita. Tuhan peduli pada kita. Tuhan prihatin dan ikut merasakan kesedihan dan penderitaan kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita. Tuhan tidak membuangkan kita. Karena kita istimewa di mata Tuhan. Bahkan masa tua kita di tangan Tuhan akan menjadi masa yang paling indah, masa yang penuh pengharapan, masa yang penuh sukacita, masa yang penuh kemuliaan, masa yang istimewa. Kalau kita hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kembali betapa indahnya masa tua orang benar ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah opa omah kami ya Bapa, beri kekuatan, beri pengharapan. Mungkin di masa tua mengalami banyak pergumulan, ada pergumulan kelemahan tubuh, ada pergumulan merasa kesepian, merasa takut, merasa khawatir. Tuhan berikan pengharapan kekal bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan opa oma. Biarlah Tuhan, opa oma juga boleh terus semakin berharap kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa Tuhan selalu hadir bersama opa dan oma. Tuhan senantiasa menolong opa dan oma. Berkati untuk masa lanjut usia opa oma kami yang terkasih di Gereja Kristus Cibinong ya Tuhan. Biarlah hidupnya boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Biar hidupnya menjadi berkat. Menjadi berkat di keluarga, di gereja, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan opa oma kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.